Salam untuk kita semua, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Channel yang selalu menyalurkan informasi seputar informasi pendidikan, informasi guru honorer, dan informasi relevan lainnya. Dalam kesempatan ini, saya menyapa seluruh Bapak, Ibu, tenaga honorer setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah. Dan saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Di video kali ini Bapak Ibu, kita membahas bagaimana cara buat akun SSCSN, CPNS, dan P3K di 2024 ini, serta tahap-tahapnya ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu silahkan ikuti terus video ini sampai selesai, jangan dipotong-potong, dan silahkan dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini selalu terupdate di layar HP Bapak Ibu. Baik, masuk kita pada cara buat akun SSCSN-nya ya Bapak Ibu. SSCSN merupakan singkatan dari Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, sebuah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional untuk seluruh instansi baik pusat ataupun daerah. Rangkaian pendaftarannya ada seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K. Warga negara Indonesia yang berkeinginan dan memenuhi syarat setiap instansi dapat mengikuti proses SSCSN. Dan pelamar wajib membuat akun SSCSN untuk mendaftar CPNS atau P3K 2024 ini. Dan Bapak Ibu, berikut ini tata cara buat akun SSCSN beserta tahapan login dan unggah dokumennya. Tata cara buat akun SSCSN, CPNS, dan P3K 2024. Pembuatan akun SSCSN untuk CPNS dan P3K 2024 dilakukan secara online melalui laman resmi yang disediakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berikut ini tata cara membuat akunnya. Pertama-tama Bapak Ibu, kita buka portal SSCSN pada https://sscsn.bkn.go.id. Itulah yang pertama langkahnya Bapak Ibu, kita dengan membuka portal secara yang sudah resmi ya Bapak Ibu. Berhati-hati juga untuk mengakses link yang tidak resmi. Seterusnya Bapak Ibu, kita klik buat akun. Kemudian isi kolom data diri kita yang benar ya, dengan benar dan baik. Lalu kita masukkan huruf CAPTCHA dan setelah itu kita klik lanjutkan. Demikian Bapak Ibu, kita unggah dokumen pribadi seperti foto KTP, foto selfie, kita masukkan password dan jawaban pengaman dan isi huruf CAPTCHA dan klik lanjutkan. Setelah semuanya itu kita udah membuat Bapak Ibu, kita diminta memverifikasi data dengan melakukan pengecekan ulang. Ya, kalau ada yang keliru kita klik kembali ya Bapak Ibu. Mana tahu ada data kita yang salah, dapat kita mengubah kembali data kita untuk memverifikasi kembali. Setelah verifikasi Bapak Ibu,
kita klik proses pendaftaran akun. Di sini apabila data sudah benar ya Bapak Ibu, nah inilah titik terakhirnya dalam membuat akun. Selanjutnya Bapak Ibu, kita cetak kartu informasi kita dengan cara menekan tombol cetak informasi pendaftaran. Bapak Ibu, ini sudah kita membuat akun, lalu kita login ke akun SSSN yang telah dibuat kembali. Di sini ada tahapan login SSSN CPNS 2024. Inilah tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Sesudah kita membuat akun, lalu kita kembali login di SSSN CPNS 2024-nya. Setelah berhasil mendaftar, proses berikutnya adalah melakukan login SSSN CPNS pada laman yang sama Bapak Ibu. Terdapat beberapa tahapan yang mesti dilakukan pada proses login. Berikut ini penjelasan satu persatunya. Pertama, kita lakukan login dengan mengisi nick dan password yang didaftarkan. Seterusnya, kita melengkapi biodata diri dan huruf CAPTCHA yang diminta, lalu kliklah selanjutnya. Ketiganya Bapak Ibu, kita pilih jenis seleksi yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Kemudian keempat, pilih instansi dan formasi yang diinginkan Bapak Ibu ya, sesuai yang instansi yang kita lamar dan formasi apa yang kita lamar Bapak Ibu, itu kita pilih. Ada nanti beberapa jenis ya Bapak Ibu, lalu yang mana itulah yang kita pilih. Sudah itu kita klik pilih. Nomor 5, isi data pendidikan seperti nama sekolah atau universitas, dan isi IPK, dan isi nomor ijazah dan tahun lulus. Ya, sesudah kita isi Bapak Ibu, itu selanjutnya lagi kita klik huruf CAPTCHA dan lanjutkan. Masuk kita pada nomor 6-nya yang agak terakhir. Bagi pelamar P3K, teknis dan kesehatan wajib menyertakan riwayat dan deskripsi kerja. Untuk sementara, untuk CPNS harus mengunggah dokumen. Setelahnya kita sudah mengisi akun dan verifikasi kembali Bapak Ibu, kita diminta masuk pada syarat administrasi CPNS 2024. Dan saat ini Bapak Ibu belum ada persyaratan pasti yang ditetapkan pemerintah untuk mendaftarkan CPNS, tetapi mengacu pada proses seleksi tahun 2023, ada 2 jenis syarat yang mesti dilengkapi, yakni persyaratan umum dan berkas. Nah, untuk kita simak penjelasannya di bawah ini ya Bapak Ibu. Ada 1 syarat umum CPNS. Yang pertama, minimal usia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Yang kedua, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Ketiganya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar Bapak Ibu ya. Keempatnya, tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Seterusnya, berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Dan tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
serta tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota Polri, dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai, serta memiliki kualifikasi pribadi ya dengan pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan. Untuk syarat terakhir ya Bapak Ibu, kita bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Apabila kita sudah Bapak Ibu, ini persyaratan sebelumnya kita harus siap-siap ya Bapak Ibu. Jika kita mau menjadi ASN, baik PNS dan ataupun P3K, kita siap-siap dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di negara lain ya Bapak Ibu ya. Lalu masuk kita pada syarat berkas. Beberapa syarat berkasnya di sini Bapak Ibu. Ada yang pertama kartu tanda penduduk atau KTP dan surat keterangan dari Dukcapil dan kartu keluarga, ijazah, transkrip nilai, serta pas foto dengan latar belakang warna merah swafoto, dan dokumen lain yang ditentukan oleh kementerian dan lembaga yang dilamar. Syarat di atas Bapak Ibu dapat berubah sewaktu pengumuman pendaftaran CPNS 2024 resmi dibuka, dan daftar persyaratan di atas hanya sebagai contoh dan referensi saja ya Bapak Ibu. Itulah penjelasan mengenai cara buat akun SSCSN untuk mendaftar CPNS dan P3K 2024. Semoga video ini bermanfaat dan silakan tunggu informasi berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih.